Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh Balat Serang Radio di Seberang Banten. Alhamdulillah bagja pisan. Abi biasa ngerencangan Kakak Teteh ya. Ada sesuatu yang berbeda di kesempatan sore hari ini di suhu 898. Kenapa berbeda ya? Karena kalau biasanya kan Om Pais ya. Sekarang coba Om Ate yang bakal ngerencangan Kakak Teteh selama kurang lebih 1 jam 2 jam ya. Terserah 5 jam ya. Masih seperti biasanya kita akan ditemani oleh partner yang sangat setia terkait dengan bantuan hukum untuk Kakak Teteh Balat Serang Radio pada khususnya dan pada umumnya warga masyarakat Provinsi Banten. Nah, Kakak Teteh, manusia hebat yang baru saja kita dengarkan tadi, satu single yang sangat asyik dan spesial Omat pilihkan untuk single pertama di kesempatan suhu 898 edisi 17 April 2020. Manusia hebat itu bukanlah aku, kamu, mereka yang memiliki tenaga kuat, Kakak Teteh ya. Badan besar atau bahkan uang banyak. Enggak. Manusia hebat adalah individu yang mampu bertahan di tengah cobaan dengan tatapan dan harapan yang positif, kemudian senantiasa tersenyum menghadapi hal yang di luar dugaan, tetap kreatif dalam menyikapi keadaan dan berpikir positif tanpa menyalahkan ke siapapun ya. Suhu 898, suara hukum 898 Serang Radio bersama Bapak Basuki SH MMMH, Sekjen DPP Peradin. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum, selamat sore Omat ya. Mulai lagi godaannya nih. Yang begini nih. Kalau saya mau bilang apa, orang nyatanya masih muda gagah begini kan. Luar gitu lah. biasa. Selamat sore, assalamualaikum untuk warga Serang, Banten dan sekitarnya. Alhamdulillah. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali ya, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik tak kurang suatu apapun. Amin. Mudah-mudahan di situasi yang seperti ini, saya sepakat dengan tadi yang AA sampaikan ya, bahwa manusia yang hebat itu bukan yang berbadan kekar atau mereka yang bergelimang harta, tapi mereka yang bisa menyikapi situasi yang ada saat ini, mensyukuri apa yang ada. Kalaupun ada masalah baru cari solusi, itu baru manusia hebat. Dan manusia yang hebat juga bukan manusia yang tidak pernah salah. Manusia yang pernah salah, tapi dia mampu bangkit, kemudian lepas dari persoalan itu tanpa harus merusak sesuatu yang sudah baik sebelumnya. Kalau bahasa sananya bilang cincang kelima nuk cingleng cinglet. Tahu nggak, Bu? Artinya. Orang paham. Jadi belajar dari sebuah kesalahan itu adalah guru yang terbaik. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Ya, Kakak Teteh dari Pak Basuki SH MMMH, Sekjen DPP Peradin. Dan yang kedua, seperti biasanya suhu 898 ditemani oleh Bung Wadi ya, SH MH. Bener ya? Ya, begitulah. Mas, kalau saya panggilnya Mas. Janganlah. Karena Mas Antam itu baru naik lagi nih posisinya. Iya. Kemarin gitu sempat turun 3.000 ya, Iya. Sekarang naik jadi sekarang 980 segram. Oh gitu ya. Jadi panggilnya apa? Panggil Omat lagi. Somat aja, somat. Oke. Biar akrab. Oke. Supaya pendengar di rumah itu nggak sungkan kalau mau telepon, mau tanya. Mungkin malu-malu. Iya. Takut, aduh, nanyanya gimana ya? Ini pengacara semua gitu. Berarti nanya ke Somat aja, nanti Somat yang nanya ke penjara. Anggota Peradin Banten, Pak, udah siap ya untuk sore hari ini? Siap. Nah, ada sesuatu yang menarik di Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya. COVID-19. Agak sedikit janggal sebenarnya kalau Somat ngomong COVID-19. Kenapa? Iya, karena kan yang sering kita dengar kan corona. Iya. Kalau kita sebut COVID-19 kayaknya agak janggal. Mungkin orang apa sih ini COVID-19, virus yang memang sengaja diciptakan atau seperti apa. Nah, orang dari minggu ke minggu mulai, Pak. Iya. Mulai. Kenapa? Karena ya itu tadi, Indonesia kebanyakan kan menjadi buruh ya. Iya. Pengusahanya orang luar. Iya, gitu iya. Kebanyakan. Nah, itu akan kita bicarakan solusinya seperti apa menghadapi ini, khususnya bagi mereka bukan hanya yang terdampak, yaitu para pekerja, tapi pengusaha juga di sini. Ya. Nah, Peradin Kakak Teteh hadir ini bukan untuk memihak ke A, ke B, ke C, ke D, tapi mencoba untuk menjembatani apa yang terjadi saat ini. Ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, Pak. Siap. Ada requestan ini khusus ini. Iya. Khusus untuk rekan-rekan Peradin Provinsi Banten pada khususnya dan Peradin Indonesia pada umumnya yang senantiasa menyimak suhu 898 Tembusar Geser Serang Radio.
Ini kita update langsung dari situs BNPB Indonesia nih Kakak Teteh. Update terakhir untuk per hari ini jam 16.54 jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 5.923 atau berarti naik sekitar 407 yang terpapar yang positif dibandingkan data tadi pagi. Kemudian untuk yang meninggal ini angkanya juga naik jadi 607. Kemudian yang sedang ditangani yang baru pindah dari ODP ke PDP 520 per sore hari ini. Nah, kita kembali lagi nih, Pak. Ketika kita berbicara terkait dengan COVID-19 tentunya ada aja lah namanya yang nggak rame dunia kalau nggak ada yang iseng ya, nggak rame. Terus radio nggak dapat berita, dan pengacara nggak dapat pelayanan. Jadi bercandaannya di tengah isu-isu seperti ini ya begitu kan. Tapi ada nggak sih pengusaha-pengusaha ya di bahasa Serangnya masih ngerada nakal kan gitu. Wah bisa suara produktif daripada kita ngenean pesangon, mendingan isu COVID ini saya masukkan untuk mem-PHK atau mengurangi karyawan. Ada nggak Pak Sekjen? Terima kasih. Di situasi seperti ini, ya hal itu tidak menampik. Saya pastikan ada ya. Tapi saya tidak menuduh si A si B-nya. Jangankan di situasi seperti ini, di situasi normal pun akal-akalan macam itu ada karena kami memang sering tangani ya. Contoh realnya umpamanya seseorang katakanlah si A bekerja di perusahaan itu sudah berlangsung lama dari dia muda sampai dia tua. Dari tamat SMA sampai dia anaknya tamat kuliah kerja di situ. Artinya dari umur 17 sampai umur 50-an. Tiba-tiba usia 50 itu kan pergerakannya sudah lamban ya. Pergerakannya sudah lamban, ngangkat barang pun takut encok dan lain sebagainya gitu loh. Akal-akalan. Dibilang perusahaan sudah nggak untung lah inilah. Karena kemarin ada di wilayah kita sini, saya tidak sebutkan perusahaannya. Mereka ngadu dengan kami, akhirnya kami pelajari dokumennya karena kami ini bekerja atas dasar aduan dari masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan kuasa ke kami, baru kami bisa bergerak. Kami teliti dokumennya, kemudian kami juga investigasi ke perusahaan. Secara diam-diam mereka nggak tahu kalau kami itu siapa. Kami mendapatkan data semua. Perusahaan itu masih sehat, sehat walafiat. Memang ya duitnya nggak bakal kelihatan, tapi perusahaan itu masih berkibar-kibar gitu. Nah, ngomongnya kepada tenaga kerja ini merugi. Dan akhirnya orang-orangnya itu dirumahkan. Ya udah nanti sekian bulan ini kami bayar. Nah, hal yang benar kan dirumahkan hari ini harus diberikan uangnya itu, betul nggak, Pak? Nah, setelah diberikan baru mereka bisa berupaya nyambung hidup dengan uang itu dengan cara apapun. Nah, kembali kepada saat ini ya, saya pastikan ada. Nah, kalau hal ini terjadi, saya ulangi sekali lagi, teman-teman ya, saudaraku semua, para pekerja nggak usah sungkan. Datang saja ke Serang Radio, kemudian nanti Serang Radio akan akomodir, kami akan segera bantu dan turun tangan. Dan harapannya sih, himbauan saya kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para juragan semuanya, yang saat ini sedang mengelola perusahaan, saya doakan sehat selalu, perusahaannya makin sehat, dan tolong di situasi yang seperti ini hindari hal seperti itu. Karena kalau hal seperti itu Bapak Ibu lakukan, artinya Bapak Ibu juga zolim terhadap aset Bapak sendiri. Karena bagaimanapun karyawan adalah merupakan aset dari perusahaan. Dan kalau kita zolim terhadap aset sendiri, nanti efeknya tidak hanya di dunia. Hidup ini kan tidak hanya saat ini, di alam yang terang ini. Nanti ada alam berikutnya. Nah, ini juga harus sebagai pertimbangan. Ya, himbauan saya jangan lakukan hal-hal yang negatif lah. Ya, kalau kemarin sudah pernah terjadi, lupakan itu, lakukan besok dan seterusnya makin baik. Nggak ada kata terlambat ya Pak Sekjen? Tidak ada. Tadi di awal saya buka bahwa
orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang pernah salah, kemudian dia menyadari kesalahannya, kemudian melangkah lebih baik dan lebih baik terus. Itu seperti itu. Bung, tambahannya Bung? Siap. Pada prinsipnya dan fakta, ini bukan hoax ya. Ya pasti ada perusahaan yang sedang mencari peluang sebetulnya untuk menguntungkan dia sendiri. Untuk dia menguntungkan dia sendiri, perusahaannya dengan mengorbankan pekerja yang sebetulnya adalah aset perusahaan. Makanya tadi Pak Sekjen menghimbau, tolonglah kita bersifat Pancasilais kalau bahasa kerennya kan. Iya. Jangan menghalalkan segala cara kan begitu. Mungkin itu tambahnya Bu. Iya. Pak Sekjen, sebelum nanti kita closing statement, ada satu pertanyaan dari Kang Wis. Dampak pernah begitu kerasa Kang dari ODP ora duwe pemasukan, status naik jadi PDP, pikiran jadi pusing. Duwe motor sijiga guna peranting ojek sampai ke dol pisan. Bagaimana tanggapan Pak Sekjen terkait dengan Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa perusahaan boleh saja melakukan PHK tapi itu adalah opsi terakhir? Gini, kalau persoalan yang dihadapi saudara saya, ya Kang Wes di luar sana, secara pribadi saya sangat prihatin ya. Dari punya motor satu, akhirnya motor pun ikut dijual. Ya, mudah-mudahan Allah segera ganti dengan motor yang lebih baru. Kemudian menanggapi statement Menteri Ketenagakerjaan, PHK boleh, tapi itu adalah opsi terakhir, pilihan terakhir, hal terburuk. Itu bisa saja memang, dan itu halal, halal, hukumnya halal, diatur dalam undang-undang, bisa. Tapi ya tadi, kalau daripada perusahaan memaksakan diri akan mensyaratkan orang banyak, orang disuruh bekerja, apakah kalau orang bekerja nggak dibayar mau? Kan tidak kan? Nah, saya kembali ke belakang tadi, perusahaan di Republik ini hampir semuanya bahan bakunya import, kemudian setelah menjadi barang jadi itu juga dijual keluar, ekspor. Nah, di sini persoalannya komplit. Ya, komplit sekali. Semua negara mengalami persoalan yang sama. Jadi, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu adalah itu sesuatu yang apa ya, yang masuk rasio dan itu dibenarkan oleh aturan. Ya, kalau memang sudah tidak mampu, apalagi yang harus dilakukan. Nah, tapi mem-PHK itu ketentuan dan syarat berlaku. Nah, ketentuan dan syarat berlaku itu adalah orang yang sudah bekerja seperti 1 tahun haknya apa saja, yang 2 tahun haknya apa saja, itu semuanya dihitung, tidak begitu lepas bablas begitu saja, tidak. Nah, seperti itu ya Kang ya. Iya. Nah, kalau ada lagi masalah nih, mumpung ingat. Diberhentikan sementara ada nggak sih dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau situasi khusus lah? Presiden sudah bilang ini menjadi KLB lah ya, terus menjadi kasus yang sungguh luar biasa bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi untuk sementara selama 3 bulan gaji pokoknya dipotong 50%, nanti setelah COVID selesai di-hire lagi menjadi tenaga kerja. Kalau ada perusahaan atau tempat kerja yang memberikan pilihan itu, apa itu sah-sah aja di kondisi seperti ini? Di kondisi seperti ini ya, di kondisi seperti ini tadi saya bicara agak nyimpang sedikit ya, saya kasih gambaran. Ada sesuatu yang di aturan agama kita, mohon maaf, kita Islam ya, ada sesuatu yang diharamkan. Katakanlah daging atau buah atau apapun diharamkan. Tapi dalam kondisi darurat, daripada orang itu mati, maka dia boleh makan daging atau buah dimaksud. Sama di situasi seperti saat ini. Kalaupun ketentuan undang-undang melarang melakukan ini, pemberhentian, kemudian ada jeda dan lain sebagainya, kalaupun ada ya, tapi ini terpaksa harus dilakukan itu, saya pikir juga bisa dengan buat aturan tambahan ya, di kondisi darurat dibuat aturan tambahan. Aturan tambahan yang penting aturan itu tujuannya bukan tadi mencari akal-akalan,
saya cari untung, kemudian pihak lain rugi. Tidak. Tapi ini bagaimana interval waktu yang ada, kita bernapas dulu. Setelah ini semuanya selesai, yuk kita sama-sama hidup kembali. Ingat bahwa perusahaan adalah asetnya termasuk tenaga kerja. Perusahaan nggak ada karyawannya, bagaimana bisa produksi? Betul. Itu tidak mungkin. Nah, harus ada saling menjaga. Bos juga menjaga karyawan, karyawan juga menjaga bos, supaya kehidupan ini ada keseimbangan. Begitu. Mungkin tambahan dong. Siap. Kalau tadi adakah aturannya dirumahkan dengan umpama 50%? Pada prinsipnya ketenagakerjaan adalah perdataan. Jadi ketika memang pengusaha itu bersepakat dengan pekerja, bisa dimungkinkan karena perdata adalah suatu kesepakatan. Yang pasti anak AKT konon. Iya, yang penting kuon. Sing jelas anak AKT konon. Nah, kalau KKTT pemilik usaha ingin dijembatani untuk memediasi, nggak ada salahnya juga bisa langsung datang ke Serang Radio. Ya. Nanti Omat akan langsung komunikasikan kepada teman-teman dari Peradin. Siap. Pastinya Peradin hadir bukan hanya di Suhu 898 saja, tapi untuk memberikan edukasi. Siap. Sekaligus pendampingan kepada warga masyarakat Provinsi Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Iya. Atur nuhun Pak Sekjen. Soang sulit. Berarti kita 2 minggu lagi ketemu ya. Siap. Mudah-mudahan kita nanti senyum, COVID selesai gitu. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Kalaupun belum selesai, mungkin tinggal ampas-ampasnya lah. Iya, nggih. Soalnya pasti saung ya. Nggih. Jadi kan puasa ya. Nggih. Ya, terakhir Pak Sekjen mungkin mau sapa teman-teman Peradin yang ada di Provinsi Banten, silakan nanti dilanjut Bung Suwandi. Baik. Untuk rekan-rekan anggota Peradin di Provinsi Banten dan yang mendengarkan di seluruh Republik tercinta, saya Advokat Basuki menghimbau pada teman-teman di situasi seperti ini, teman-teman tetap beraktivitas, ya, beraktivitas yang efektif, lakukan pendampingan, lakukan persidangan dengan cara yang benar, ya, hindari kerumunan apabila memang tidak diperlukan, dan tetap pegang sumpah advokat teman-teman, sumpah janji teman-teman agar langkah teman-teman tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk warga Banten, saya berdoa mudah-mudahan warga Banten selalu dalam kondisi baik. Semuanya, Bapak Wali Kota Serang, Pak, salam dari Basuki, Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Bapak Ibu Bupati, salam dari Basuki. Bapak bagian hukum kota dan Kabupaten Serang, salam dari Basuki dan tim. Semoga Bapak selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Pak Gubernur juga saya sampai lupa. Ya, terima kasih. Itu saja. Bung. Oke. Untuk pendengar Balat Serang Radio dimanapun berada, tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Sekjen, tadi dalam kondisi seperti ini jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan, ya, jangan cuci tangan terus tapi ya makan juga maksudnya. Terus ikuti saran ataupun himbauan dan juga peringatan dari pemerintah untuk kita tetap waspada selalu. Jangan lupa kalau terjadi masalah apapun silahkan datang di Serang Radio, maka Posko Komadin dan Peradin akan datang menyambutnya. Terima kasih. Iya, KKTT Balat di Saburan Banten, itu tadi obrolan kita di Suhu 898 untuk edisi 17 April 2020. Terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi di sosial media Serang Radio. Omat pamit dan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Tong besar geser Serang Radio, Radio Urang Sarerea.